Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an Nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, bil khusus segenap pengurus majelis Masjid Al-Furqan Jatiunggul, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bab berpesan dan mendoakan ketika hendak berpisah. Jadi dalam Islam itu ada kesunahan kalau kita ketemu dengan saudara atau teman sesama muslim, terutama kalau hendak berpisah ada kesunahan untuk pesan-pesan yang baik lah. Yang kedua, mendoakan. Kalau orang kita seringkali kalau teman ya hati-hati, kalau bahasa kita ya hati-hati ya di jalan, mantar kau selamat. Kalau orang kita biasanya gitu. Kalau dalam tradisi sebagian para ulama, kalau ada orang mau bepergian biasanya didoakan dengan fi amanillah. Semoga di dalam keamanan, dijamin semoga diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dijawab ma'assalamah, biasanya gitu. Nah, kalau orang tua dulu, kalau ada anaknya mau merantau pergi jauh, biasanya pesannya apa? Jangan lupa sholat 5 waktu. Jangan tinggal sholat 5 waktu. Biasanya orang tua duluan gitu ya, orang tua ya yang ngerti agama tentunya. Itu biasanya pesan wanti-wanti ke anaknya, pokoknya di tempat perantauan jangan tinggal sholat 5 waktu. Itu seperti itu. Terus didoakan biasanya. Kalau orang Jawa itu punya tradisi donga dinunga. Donga dinunga itu saling mendoakan. Intinya kalau ada kita ketemu dengan teman atau saudara terus mau pisah, mau pulang kampung atau mau kembali ke tempat perantauannya atau apa, kita pesen yang baik-baik. Paling enggak kita pesen wis hati-hati di jalan yo. Terus kita doakan fi amanillah, atau kita doakan yang lain yang kebaikan untuk yang bersangkutan. Nah, ini perihal muamalah ya. Karena perihal muamalah maka
harus sampaikan. Di samping kita mendoakan di belakang. Artinya begitu dia berangkat tetap kita doakan juga. Cuman dalam pembicaraan juga kita sampaikan. Kenapa? Karena ini perkara muamalah. Nah, perkara muamalah ini perkara-perkara yang sepatutnya disampaikan. Ini saling punya nilai idkhalus surur, memberikan kebahagiaan kepada saudara kita sesama muslim dalam hal ini, itu begitu. Dan jangan basa-basi, artinya memang kita tulus mendoakan memang. Dan kita memang tulus berpesan tentang kebaikan. Itu seperti itu. Kalau Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 132 sampai 133. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub Ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Allah Ta'ala berfirman yang artinya dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda kematian? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk dan patuh kepadanya. Al-Baqarah 132. Kalau ini berkenaan wasiat, berarti kalau ini berkenaan dengan wasiat itu pesan kebaikan. Dalam Islam, kalau seseorang itu merasa sudah dekat dengan kematian, itu disyariatkan untuk membuat wasiat. Wasiat itu pesan kebaikan. Pesan wasiat itu bisa dalam bentuk pesan kebaikan seperti ini tadi, nasihat. Bisa juga dalam bentuk wasiat harta. Ya tentu kalau ada hartanya. Kalau nggak ada hartanya ya lain bab. Prinsipnya satu ya, wasiat itu pesan kebaikan. Berarti kalau nggak baik bukan wasiat namanya, otomatis batal. Saya pernah ada jamaah, orang tuanya itu sebelum meninggal itu pesen kepada anaknya agar tanahnya itu diwakafkan ke partai tertentu gitu. Saya nggak sebut merek partainya, dia kecenderungannya ke kiri lah pokoknya gitu wis. Nah, anaknya kan taklim, anaknya itu taklim. Ngerti kalau partai yang dimaksud ini kan kecenderungannya ke kiri. Terus kemudian ngerinya nanti tanahnya bapaknya kalau diwakafkan ke partai itu bukannya dibuat pengajian tapi dibuat dangdutan, ngerinya. Dibuat dangdutan, dibuat foya-foya. Akhirnya anak-anaknya nanya ke saya saat itu, boleh nggak Ustadz tetap kita wakafkan, tapi bukan ke partai itu, tapi ke masjid, dia bilang itu. Saya jawab, boleh, tidak apa-apa. Karena wasiat itu pesan kebaikan. Kalau bapaknya pesannya nggak baik atau kurang jelas kebaikannya, ya dirubah ke yang baik, tidak ada masalah. Jadi kalau dirasa ke partai itu misalnya kurang bagus, karena takut dibuat dangdutan itu, ya mending ke masjid, kan jelas untuk kebaikannya. Insya Allah orang tuanya juga nggak akan nyesel itu. Justru akan bahagia karena anaknya telah mewakafkan ke tempat yang tepat, yaitu masjid. Itu satu. Yang kedua,
wasiat itu tidak boleh dengan sengaja dibuat menyusahkan ahli waris, tidak boleh. Jadi non sewu nggih, jenengan misalnya berwasiat minta dimakamkan di kampung. Kampungnya di Papua sana. Lah sementara ekonomi anaknya itu bukan tipe ekonomi yang yang papan, yang tipe pas-pasan. Kalau sengaja membuat wasiat kepada anak-anaknya yang dia tahu wasiat itu akan menyusahkan anaknya, maka wasiat itu batal itu. Dan yang berwasiat itu dosa kalau sengaja membuat wasiat yang menyengsarakan ahli warisnya itu. Enggak boleh. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah wasiat itu tidak selalu melulu harta. Bisa dalam bentuk pesan nasihat seperti ini, wasiat itu. Nah, dulu ulama-ulama kita itu kalau merasa sudah dekat dengan kematian, nulis wasiat. Sependek yang saya baca ya, para sahabat Nabi itu kalau mau safar yang sekiranya punya risiko mati gitu. Kayak haji, umroh gitu. Kalau dulu orang kan perjalanan kan sampai memakan waktu beberapa hari itu atau beberapa pekan lah atau beberapa bulan kalau orang tua kita itu udah bikin wasiat itu udah. Kenapa? Karena perjalanan safar yang punya risiko mati. Nah, atau sakit yang punya risiko mati. Dulu para sahabat itu main ceret saja bikin wasiat dulu itu. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu selalu kemana-mana ngantongin wasiatnya. Abdullah bin Umar ini kemana-mana ngantongin wasiatnya. Kalau tidur taruh bawah bantalnya. Nah, zaman sekarang terserah jenengan, wasiatnya mau ditulis di media sosial apa taruh di figura. Saya ada kawan seorang ustadz 3 tahun sebelum meninggal beliau bikin wasiatnya di figura, taruh depan kamarnya. Memang beliau sudah mulai sakit sih. Nah, dan beliau ya karena beliau merasa ini sakit yang bisa membawa pada kematian secara sunatullah, maka beliau nulis wasiat itu. Ya itu soal rasa aja sih. Walaupun tanda-tanda kematian itu kalau kata Ibnu Qudamah juga ada. Kata Ibnu Qudamah dirujuk kepada cerita ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit yang membawa beliau pada kematian saat itu. Saat itu sahabat Abbas radhiyallahu anhu bersama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu baru keluar dari dalamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat berjamaah di masjid, para sahabat nanya bagaimana keadaan Rasulullah Muhammad SAW. Kata Sayyidina Ali, baik, alhamdulillah baik, beliau membaik. Kata sahabat Abbas, Ali, kamu kok bilang baik? Memang kenapa kata Sayyidina Ali? Kan Rasulullah membaik keadaannya. Kata Sayyidina Abbas radhiyallahu an, saya itu hafal betul. Orang Quraisy kalau mau mati itu ada tanda-tandanya dan saya hafal betul. Kata Sayyidina Abbas, dan tanda-tanda kematian itu ada pada Rasulullah Muhammad SAW. Dan betul besoknya beliau wafat itu. Besoknya beliau wafat. Yang ngomong Sayyidina Abbas. Di situ Ibnu Qudamah membahas kemudian di antara ciri orang yang akan wafat itu kupingnya mengincup. Nanti kalau ngaca dilihat kupingnya ya, mengincup. Kupingnya mengincup. Hidungnya jatuh miring. Jadi kupingnya mengincup, hidungnya miring. Seperti kalau pohon mau gugur daunnya kan yang layu gitu. Kalau detailnya nanti orang mau meninggal itu biasanya yang diambil pertama oleh Allah itu unsur tanahnya. Sehingga pucet biasanya. Terus yang kedua unsur api sehingga terasa dingin. Yang ketiga unsur air. Setiap orang yang mati itu haus biasanya. Terakhir unsur udara. Itu diantaranya. Pernah ada seorang anak itu main di kliniknya seorang ustadz pakar terapi herbal. Anak ini lari-lari, kira-kira usia SD lah, usia SD kelas 2-3 mungkin. Umur 8 atau 9 tahun kira-kira. Lari-lari di kliniknya ustadz itu. Nah, ustadz itu melihat tanda-tanda kematian itu.
Terus kata Ustadz itu, orang tuanya siapa ini? Saya, kata si bapak itu. Tolong anak ini tiga hari ke depan atau 7 hari ke depan jangan dibawa kemana-mana ya, kata si Ustadz itu. Khawatir tanda itu benar. Begitu kira-kira beberapa waktu kemudian bapaknya telepon si Ustadz itu. Ustadz terima kasih katanya. Terima kasih kenapa Pak? Anak saya meninggal dunia, dia bilang gitu. Jadi Ustadz bilang itu sengaja nggak saya bawa kemana-mana. Anak saya itu ternyata tidak lama meninggal dunia dalam keadaan di rumah tadi itu. Nah, karena tanda-tanda kematian ini sudah ada pada anak itu, padahal kelihatan sehat anak itu. Itu dia kalau kata Ibnu Qudamah ya, diantaranya itu kupingnya mengincup, hidungnya mulai miring di antara. Ya tapi bukan berarti terus kalau itu iya, ini kan baru tanda-tanda. Ya bisa iya bisa enggak. Cuman sahabat Abbas bilangnya begitu. Saya hafal betul orang-orang Quraisy kalau mau mati itu saya hafal betul. Dan tanda-tanda kematian itu ada pada Rasulullah Muhammad SAW, kata sahabat Abbas. Dan ternyata betul. Besoknya beliau wafat. Itu kata sahabat Abbas radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Ini di online ada yang nanya ini, takutnya dia keburu offline. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau zakat fitrah kita kasih ke keluarga terdekat tapi janda dan duda yang punya penghasilan tidak menentu, apa boleh Pak Ustadz? Boleh, asalkan dia masuk kriteria mustahik zakat, terutama fakir miskin ya. Boleh, tidak apa-apa. Kerabat dekat boleh, selama dia tidak dalam tanggungan kita. Kerabat dekat yang nggak boleh diberi itu adalah kalau anak orang tua, tidak boleh dikasih zakat orang tua. Kenapa? Kalau orang tua miskin, anak wajib menafkahi. Gitu. Termasuk yang tidak berhak menerima zakat adalah istri. Kalau ada suami istrinya miskin, kewajiban istri menafkahi bukan menzakati. Gitu. Kalau kerabat, kakak, adik, paman, bibi, pak alik, bule, pak ade, bude boleh, tidak apa-apa. Selama yang bersangkutan itu memang masuk dalam kriteria mustahik zakat dan tidak dalam tanggungan kita ya, itu boleh, tidak apa-apa. Maaf menyimpang dikit. Balik lagi ke tadi ya. Jadi disunahkan untuk bikin wasiat. Disunahkan untuk apa? Bikin wasiat. Caranya terserah jenengan. Allahu Akbar. Terus kemudian hadis Zaid ibn Arqam. Hadisnya Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu. Alladzi sabaqa fi bab ikrami ahli baiti Rasulillah SAW. Yang telah lalu hadisnya di dalam bab memuliakan ahli bait Rasulullah Muhammad SAW, keluarga Rasulullah Muhammad SAW. Qala, beliau berkata, qama, berdiri, fina, di tengah-tengah kami, siapa? Rasulullah SAW, khatiban, dalam keadaan berkhutbah. Fahamidallaha, maka beliau memuji Allah, wa asna alai, dan memuji. Asna itu ngalem itu apa? Ya memuji-muji juga sama. Hamidah itu memuji, kalau asna itu ngalem. Napa ngalem bahasa Indonesia apa? Mengalem apa? Dilem apa ya? Disanjung ya, disanjung. Wa asna, dan beliau menyanjung Allah. Wa wa'adha, dan beliau memberikan nasihat. Wa dzakar, dan mengingatkan. Beliau memberikan nasihat yang baik. Wa dzakar, dan mengingatkan. Summa qala, kemudian beliau bersabda, amma ba'du, ala ayyuhan nas, ketahuilah wahai manusia, fa innama ana basyarun yushiku ayyatiya rasulur rabbi fa ujiba wa ana tarikun fikum saqalaini awalahuma kitabullah fihi al-huda wan nur fakhudhu bi kitabillahi wastamsiku bihi fahassa ala kitabillahi wa raghaba fihi thumma qala wa ahlu baiti
udzakirukumullah fi ahli baiti, rawahu Muslim. Jadi setelah beliau memuji dan menyanjung Allah, beliau memberikan nasihat dan peringatan. Beliau bersabda, oleh karena itu ingatlah wahai manusia, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Tapi ingat ya, beliau manusia biasa yang dimuliakan dengan wahyu ya. Tadi tetap beliau beda dengan kita. Barangkali utusan Tuhanku datang dan aku tidak menyambutnya. Maksudnya apa? Malaikat maut maksudnya. Barangkali utusan Tuhanku datang dan aku tidak menyambutnya, maksudnya malaikat maut maksudnya. Ya, dulu rasa-rasanya aku mati, kira-kira gitulah. Kira-kira gitu. Beliau bahasanya halus. Aku tinggalkan dua hal yang berat kepada kalian. Pertama, kitabullah Al-Quran, yang di dalamnya penuh dengan petunjuk dan cahaya. Maka pergunakanlah dan peganglah teguh Al-Quran. Beliau sangat menganjurkan dan mendorong agar kita selalu berpegang teguh kepada Al-Quran, Alkitab Al-Quran. Beliau bersabda lagi, dan ahli bait keluargaku, dan aku peringatkan kepada kalian dengan nama Allah tentang ahli baitku. Hadisnya riwayat Muslim. Jadi Nabi berpesan kepada kita dua hal dalam hal ini, agar kita diperintah untuk berpegang teguh kepada dua hal ini. Yang pertama Al-Quran. Di hadis yang lain Al-Quran dan Sunnah. Di hadis yang lain. Ya sebenarnya Al-Quran pasangannya ya Sunnah itu. Kenapa? Karena Al-Quran itu dijelaskan oleh As-Sunnah itu. Maka dua-duanya harus kita pegang ya. Al-Quran dan As-Sunnah. Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu selagi masih berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah, aman lah. Nah, cuman begini, ini catatan pentingnya. Untuk langsung berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah, itu kita tidak bisa kecuali melalui ahlinya. Maka tidak ada pilihan lain, kita harus merujuk kepada para ulama yang mengerti Al-Quran dan As-Sunnah. Maka sangat berbahaya bagi orang awam kalau langsung merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah tanpa melalui pintu para ulama. Maka sebagian misalnya mengambil Al-Quran dan As-Sunnah melalui Imam Syafi'i misalnya. Sebagian mengambil Al-Quran dan As-Sunnah melalui Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Sebagian mengambil pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah dari tafsir Ibnu Katsir, dari tafsir Al-Jalalain, Imam Suyuti, At-Tabari, Ar-Razi, dan macam-macam. Artinya apa? Kita harus merujuk gitu loh. Jangan sembarangan kita langsung ngambil dari Al-Quran dan As-Sunnah tanpa perangkat ilmu yang cukup. Walaupun nanti memang ada beberapa ayat-ayat yang muhkamat dan ada beberapa hadis yang muhkam. Artinya yang secara teks gampang dipahami lah. Tapi secara umum tetap kita harus merujuk kepada ahlinya. Tidak boleh gegabah, tidak boleh sembarangan. Nah, dari sini kita harus paham juga bahwa kalau ada istilah saya bermadzhab Syafi'i, saya bermadzhab Hanafi, saya bermadzhab Maliki, saya bermadzhab Hanafi misalnya atau Hambali misalnya, itu jangan dituduh orang seperti ini tidak ngikut Quran dan Sunnah. Orang yang bermadzhab itu ikut Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahamannya Imam Syafi'i terhadap Quran dan Sunnah, Imam Malik terhadap Quran dan Sunnah, Imam Hanafi terhadap Quran dan Sunnah, Imam Hambali kepada Quran terhadap Quran dan Sunnah. Itu seperti itu. Maka gerakan-gerakan kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak boleh mengabaikan penjelasan-penjelasan para ulama dalam masalah ini. Itu seperti itu. Bisa dimengerti nggih? Nah, jadi jangan pernah kita menuduh orang-orang yang bermadzhab itu tidak ngikut Quran Sunnah itu. Kadang saya itu miris dengan sebagian orang yang seenaknya berkata mau ikut Imam Syafi'i atau ikut Nabi gitu. Seolah-olah Imam Syafi'i sama Nabi itu ada bentrok gitu loh. Padahal Imam Syafi'i itu gelarnya Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Di saat sunnah diingkari di masa Imam Syafi'i, itu yang membela Imam Syafi'i.
Di saat muncul masif orang-orang ingkarus sunnah yang membela itu Imam Syafi'i. Kok bisa orang gelarnya Nasirus Sunnah dibenturkan dengan Rasulullah Muhammad SAW? Kan tidak benar itu. Lebih bodoh lagi orang yang berkata mau ngikut sahabat atau ngikut Rasulullah Muhammad SAW. Kan aneh ini. Dan itu pernah terjadi loh di sebuah mimbar pidato, ketika ada seorang yang berkata begitu, mau ikut Rasulullah mau ikut sahabat tuh. Seolah-olah Nabi dan para sahabat itu bertentangan. Lagi piye tuh? Wong sahabat itu murid terbaik Nabi kita Muhammad SAW. Tidak mungkin lah para sahabat itu menentang nabinya. Bahwa nanti hadis-hadis Nabi dipahami berbeda-beda oleh para sahabat, itulah yang namanya ikhtilaful a'immah rahmatun lil ummah. Perbedaan di kalangan para imam itu rahmat bagi umat itu. Jadi ikhtilaful a'immah rahmatun lil ummah, itu istilah para ulama. Perbedaan di kalangan para imam itu justru rahmat bagi orang umum kayak kita, umat umum kayak kita ini. Nah, kita bersyukur pada Allah. Kata Umar bin Abdul Aziz, saya senang para sahabat Nabi itu berbeda-beda, sehingga saya bisa mudah dalam mengamalkan agama ini. Justru kalau mereka menjadi satu, malah sulit kita dalam mengamalkan agama ini, kata Umar bin Abdul Aziz. Allahu Akbar. Makanya saya ulang sekali lagi, ini penting untuk dipahami ya. Itu seperti itu. Yang kedua, Ahlu Bait Nabi kita Muhammad SAW. Secara umum Ahlu Bait Nabi itu dari Bani Hashim dan dari Bani Abdul Muttalib. Itu secara umum itu. Yang sampai sekarang menurunkan keturunan dari generasi Nabi kita Muhammad SAW adalah dari keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Yang banyak di Indonesia ini dari jalur Sayyidina Husain. Yang lagi rame itu. Ya, soal nasab itu. Yang soal Ali Ba'alawi itu kan lagi diperdebatkan habis-habisan oleh beberapa kelompok. Saya cuma pesan kepada jenengan ya, ini pesan saya aja. Terkait dengan perdebatan soal nasab itu, pesan saya cuma satu. Jangan terprovokasi untuk mencaci, baik kepada yang pro maupun yang kontra. Jaga lisan. Ngerinya itu kembali ke kita sendiri. Saya nggak mau ngatur jenengan, terserah mau pro mau kontra, saya nggak ikut-ikut, terserah jenengan. Cuman pesan saya satu, jangan ikut dalam arus mencaci maki. Dan kita harus segera sadar bahwa ini adalah bagian dari ulah orang yang nggak seneng kepada persatuan umat ini. Ini bagian dari upaya untuk memecah belah umat. Hati-hati saja. Nah, saya cuma pesan itu, Anda mau pro mau kontra, saya nggak mau ikut-ikut terserah jenengan. Tapi pesan saya satu, jangan mencaci maki. Itu seperti itu. Nah, saya ulang ya, untuk Ahlu Bait Nabi ini yang dari Bani Abdul Muttalib dan dari Bani Hashim. Dan ini tidak sama dengan yang dipahami oleh Syiah ya. Yang dikapling hanya Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain radhiyallahu anhum. Tidak. Kalau kita memandang Ahlu Bait Nabi itu ya menyangkut seluruh dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Bahkan kalau kita mau melebarkan makna Ahlu Bait Nabi itu nanti bisa ke seluruh para istri Nabi. Makanya hadis-hadis dari para istri Nabi kita ambil. Termasuk seluruh menantu Nabi, termasuk Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau mau dilebarkan maknanya. Tapi kalau mau disempitkan dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib terutama. Itu seperti itu. Jadi tidak sesempit yang dipahami oleh siapa tadi? Orang-orang Syiah itu. Itu seperti itu. Pun lanjut. Ini di online ada lagi yang nanya ini. Oh dihapus ya. Oh dihapus pertanyaannya. Ya wis, dihapus. Wa an Abi Sulaiman wallahu alam bisawab, katanya mau nonton bola ya. Gimana monggo yang tanya jawab aja deh, monggo silakan. Ada yang pesan mau nonton bola katanya. Gimana monggo silakan. Yang mau tanya protes marah boleh. Monggo. Ya monggo Pak silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Nggih. Saya jawab yang dahulu. Jadi dikatakan bahwa apabila seseorang akan meninggal secara kan tak ada wasiat. Apakah wasiat tersebut sebaiknya ditulis dan ada saksi? Atau tidak dilakukan demikian sehingga untuk mencegah tidak terjadi permasalahan manusia sesuai yang kita meninggal. Yang satu. Yang kedua adalah saya tahu Ustaz bahwa itu telah kita sudah dan lakukanlah apa yang kita sudah sesuai dengan sudah. Saya ingat bisa besar apa Ya. dan kita akan bertanggungjawabkan atas hal-hal yang kita Iya, iya. terkait dengan hal itu. Atas perjalanan hidup kita selama ini ada yang mengibaratkan atau mengumpamakan sebagai lembaran kertas. Jadi dari sejak kita dewasa sampai sekarang ini yang merupakan lembaran itu yang tentunya ada hal yang baik, ada hal yang kurang baik. Dan kita dengan tugas kami itu hanya merupakan lembaran kertas yang tersisa yang masih tidak bersih. Apakah kertas kita yang masih cukup mengkaji kepada hal-hal yang buruk yang kita lakukan di masa yang lalu? Baik. Ya, memang itu tidak bisa diukur secara kuantitas, secara kualitatif, tapi tidak ada. Apakah dengan kita lakukan suatu kewajiban nasional, kita melakukan sholat tahajud dan kegiatan-kegiatan keluarga Baik. bisa Baik. dan bisa selalu sehingga kita bisa melakukan kesulitan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi wasiat ya. Wasiat itu kalau di Al-Qur'an arahannya ditulis dan dipersaksikan. Itu dasarnya itu begitu. Kata Al-Qur'an al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan al muttaqin. Faman baddalau ba'da ma sami'ahu fa innama ismu alladziina yubaddiluna wallahu samiun alim. Dan seterusnya itu sampai 182 surah Al-Baqarah itu. Jadi kalau kita baca di situ berarti sebaiknya memang wasiat itu ada hitam di atas putih, ada saksi sebaiknya. Nah, namun andaikan pun tanpa itu sah wasiat itu, tinggal kalau nanti ada yang berkhianat tidak bisa diluruskan, gitu aja. Jadi kalau bapak berwasiat secara pribadi ke anak tanpa saksi, tanpa hitam putih, tidak apa-apa, sah wasiat itu. Tapi kalau anak bapak berkhianat, bapak tidak ada yang bisa meluruskan. Kenapa? Karena nggak ada saksinya, nggak ada hitam di atas putih, tidak ada. Tapi kalau tertulis ada saksinya, nah itu kalau ada yang menyimpang kan ada yang mengingatkan. Nah, ada yang mengingatkan itu. Harapannya sih begitu. Tapi saya ulang, wasiat itu idealnya ditulis dan dipersaksikan, idealnya. Satu dulu nggih. Nah, wasiat itu adalah pesan kebaikan yang dipesankan semasa hidup untuk dilaksanakan oleh keluarganya atau siapapun yang diberi wasiat itu setelah kematiannya. Jadi kalau ada orang berpesan nanti kalau saya mati gini ya, itu wasiat namanya. Tapi kalau dia berpesan agar dilaksanakan sekarang sebelum dia mati, itu bukan wasiat namanya. Statusnya ya perintah biasa saja. Jadi bukan sebagai wasiat. Disebut wasiat kalau itu dilakukan setelah kematiannya. Itu satu. Kemudian yang kedua berkenaan dengan apa tadi Pak? Mohon maaf. Oh ya, ismasita fa innaka mayitun. I'mal masita fa innaka majizun bih. Berbuatlah kamu sesukamu, tapi ingat kamu pasti akan mati. Hiduplah kamu sesukamu, kamu pasti akan mati. Berbuat sesukamu, kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Pertanyaannya menarik tadi. Kan catatan buku kita ini catatan baiknya insya Allah ada, dan catatan keburukannya juga
Ada. Pertanyaan Bapak menarik. Lembaran-lembaran yang baik ini cukup nggak Ustaz untuk mengcover kekurangan kita di pada catatan keburukan itu, atau cukup nggak ini untuk menolong kita nanti di akhirat dengan izin Allah? Saya cuma mau katakan gini aja Pak. Rumus nggih. Di surah Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan. Dan itu pelajaran bagi yang mau ngambil pelajaran. Jadi pahala Bapak, pahala kita itu menghapus dosa. Jadi kalau catatan kebaikan Bapak pahalanya 1 juta, dosa Bapak 500.000, Bapak masih surplus 500.000, masuk surga ya masih itu Pak. Insya Allah. Nah, tapi saya teruskan ya, ada satu catatannya. Jangan sampai jadi orang bangkrut, itu aja pokoknya. Saya ulang ya. Panjenengan punya catatan kebaikan 1 juta. Punya perbuatan dosa misalnya 500.000. Ya 1 juta menghapus 500.000. Itu masih surplus 500.000. Masih masuk surga itu. Tapi pesannya satu, jangan sampai jadi orang bangkrut, itu aja. Orang bangkrut itu ada 2 kemungkinannya. Dia tidak melaksanakan kewajibannya, enggak sholat 5 waktu, enggak puasa Ramadan. Ya, yang pokok-pokok yang wajib tidak dilaksanakan, itu bangkrut itu dia. Bisa dimengerti ya? Walaupun sunnahnya dikerjakan, tapi kewajibannya tidak dia kerjakan. Ada orang itu senang bantu tetangga, bantu teman, bantu saudara, tapi enggak sholat. Enggak sholat 5 waktu maksudnya. Enggak puasa di bulan Ramadan, udah wassalam itu. Apalagi enggak zakat juga, udah tekor itu. Jadi kewajibannya tidak dia tunaikan. Kenapa? Yang pokok aja enggak ada dia. Satu. Yang kedua, orang yang bangkrut itu mungkin komplit amalnya, tapi gemar mendolimi sesama. Dan tidak pernah bertobat, tidak pernah minta maaf, tidak pernah bertobat. Seperti orang yang mulutnya tidak terjaga, suka mengambil hak orang lain. Nah, itu hati-hati itu. Itu kalau dalam hadis Sahih Muslim namanya orang yang muflis, orang yang bangkrut. Jadi jaga baik-baik, jangan sampai kita jadi orang yang bangkrut, itu aja Pak. Jangan sampai jadi orang yang bangkrut, itu aja. Nah, supaya nggak bangkrut, kewajiban-kewajiban yang pokok laksanakan, sempurnakan dengan yang sunnah-sunnah. Yang kedua, jaga lisan, jaga perbuatan, jangan sampai dolim pada orang lain. Kalau misalnya kita berbuat dolim tanpa sengaja, segera minta maaf, segera tobat dan minta maaf. Kalaupun tidak minta maaf, mintakan ampun untuk yang bersangkutan karena orang yang sudah mati misalnya. Kalau ada hak yang kita ambil, kembalikan. Kalau nggak mungkin, sedekah atas nama yang bersangkutan. Saya kira itu Pak. Wallahu a'lam. Sampai situ aman insyaallah Pak. Insyaallah. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, di rumah belakang tidak jauh dari sini itu ada orang tua memberikan tanahnya pada yayasan. Tapi karena tidak tertulis, sehingga anaknya tidak mengerti. Setelah orang ayahnya meninggal, itu yang yayasan yang di Israel tadi minta supaya tanah itu menjadi yayasan. Tapi sama anaknya karena nggak ada bukti bahwa bapaknya meninggalkan tanah, makanya akhirnya yayasan tidak mendapatkan, dan akhirnya anak yang memiliki terus dijual. Nah, seperti itu, apakah anaknya yang menjual tanah itu istilahnya sah atau apa tidak? Hasilnya haram atau halal? Bagus. Ya itulah risikonya kalau tidak dihitam putihkan dan tidak ada saksi, itu risikonya. Akhirnya wasiat itu nggak bisa terjadi karena anak-anaknya nggak mau melepas tanah itu dikarenakan tidak ada bukti itu. Itu hak anak-anaknya juga. Nah, secara hukum itu Pak, secara hukum. Pertama, anak-anaknya memang jujur tidak tahu atau memang dia pura-pura nggak tahu, itu satu dulu. Itu beda nanti itu. Kalau dia memang jujur tidak tahu dan dia nggak mau percaya begitu aja ke yayasan, kan bisa saja yayasan yang bohong, kan bisa saja juga Pak.
Maka kemudian dia minta bukti itu boleh secara hukum. Sehingga kata Nabi begini, al-bayyinatu, ini kata Nabi aukamakal, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'al mudda'a alaih. Jadi bukti itu harus dimiliki oleh orang yang mengklaim. Nah, sementara yang diklaim itu cukup dengan sumpah saja. Artinya orang yayasan tadi yang mengaku ini sudah diwakafkan itu harus punya bukti dia. Kalau nggak punya bukti, maka si ahli waris bisa menolak. Itu ngomong hukum, ngomong hukum. Makanya kalau bisa ada hitam di atas putih atau ada saksi. Cuma nanti terkait anak ini, kalau di hadapan Allah tergantung anak ini, dia memang betul-betul tidak tahu atau pura-pura nggak tahu. Satu. Yang kedua, kalau wasiat orang tua ini melampaui sepertiga dari total harta orang tua yang meninggal, maka yang dieksekusi hanya sepertiga aja, nggak boleh lebih dari itu. Jadi andaikan dia anak itu tetap mengambil harta itu karena dianggap ini lebih dari sepertiga total harta, kemudian yang diberikan tetap yang sepertiga, maka itu anak itu tidak berdosa karena memang anak itu punya hak atas harta itu. Karena orang tuanya terlalu semangat semua diwakafkan misalnya gitu. Nah, jadi ngoten jawabannya Pak. Jadi kembali kalau di hadapan Allah kembali kepada anak itu nanti dia itu jujur tidak tahu atau pura-pura nggak tahu. Nah, itu Allah Maha tahu itu. Nah, kalau dia betul-betul tidak tahu, anak ini punya hak Pak menuntut bukti. Nggak salah dia. Karena maaf, bisa saja kan yayasan bohong kan bisa saja. Makanya diminta bukti, mana buktinya? Kalau dia bisa melakukan bukti saksi hidup ada misalnya, apalagi ada videonya. Apalagi ada videonya, udah jelas enak kan. Nah, karena dia tidak bisa memberikan bukti, maka anak ini berhak menolak itu. Jadi secara hukum ya hak anak itu, karena Nabi bersabda kalau tidak begitu orang bisa seenaknya mengaku ini punya saya kata Nabi. Makanya orang yang menuntut harus punya bukti. Gitu. Harus punya bukti. Yang dituntut cukup dengan sumpah. Itu al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a alaih. Itu hadisnya begitu makal. Ngoten nggih? Nggih. Monggo Pak, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya paman pada saat mau meninggal itu di rumah sakit Nggih. pesan sama saya tolong di ini anaknya yang paling besar itu di asal tolong ini dari kata-kata ini. Nah, terus meninggal hal itu apakah itu juga seperti wasiat dan kesatuan antara orang tua sama saya apa istilahnya om itu ponakan ya. Nah, udah begitu emang tanahnya banyak di sini, memang ada sawah, tanah itu, dan rumahnya juga di kebunnya ada beberapa, terus di Tanjung Priok itu rumahnya juga dua, yang satu ditinggalin rumah ibunya, bapaknya meninggal, yang satu ditinggalin sama anaknya. Nah, udah berjalan beberapa tahun, anaknya yang tua ini nanti saya akan Pak, paling tua di keluarga nenek lah, minta tolong sama ibunya supaya itu karena dijual. Cuma saya tuh pakai sama ibunya agak ramai sekali juga ini Ustaz. Jadi saya khawatir itu apakah itu kalau saya masih apa namanya kayak perintah itu, apa itu seperti wasiat juga nggak seperti itu Ustaz? Ya itu wasiat ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu wasiat itu. Sebenarnya dalam kasus seperti ini, kalau bapak termasuk saksi kunci, bapak tidak boleh menutup kesaksian itu sebenarnya. Tidak boleh menutup kesaksian itu sebenarnya. Kalau bapak saksi kunci. Jadi paling tidak kalau bapak melihat kedoliman itu, misalnya kan bapak kan saksi kuncinya bahwa dulu orang tua berwasiat begini. Bapak tinggal begini, saya tidak mau ikut campur urusan keluarga kalian. Cuman saya menyampaikan pesan orang tua kalian sebelum kalian meninggal. Begini pesannya ke bapak, ke saya, gini. Saya itu terserah kalian sudah. Nah, gitu aja bapak sampaikan gitu aja. Iya, bapak kalau memang bisa dikumpulkan, kumpulkan anak-anaknya itu.
Ya sudah, kan tadi anak pertama datang ke bapak kan. Ya sudah gini, kalau ada masalah kumpulkan semua saudara-saudaramu, nanti kita ketemu. Saya akan kasih kesaksian. Setelah itu terserah kalian. Saya tidak mau ikut campur, soalnya kan keluarga intern kalian itu, gitu aja. Bapak bilang gitu aja. Saya sering Pak, secara pribadi itu sering saya diminta konsultasi masalah rumah tangga itu. Di antara hal yang saya buka apa kalimatnya di antaranya? Mohon maaf, saya datang sebatas sebagai seorang ustadz yang diminta untuk ngasih nasihat. Saya tidak mau mencampuri urusan rumah tangga panjenengan. Semua keputusan kembali pada panjenengan semua. Saya hanya menyampaikan secara ilmu begini. Saya bilang gitu aja. Nah, tugas Bapak gitu aja. Saya sebagai keponakan yang pernah mendapatkan pesan langsung dari almarhum, begini pesannya, selanjutnya terserah kalian. Saya tidak mau ikut campur karena itu urusan rumah tangga kalian. Sampaikan aja. Gitu. Dengan segala resiko, daripada Bapak berdosa gara-gara menutupi kesaksian, itu. Ini kan perkara perdata ya. Kalau perkara pidana memang kita nggak boleh gegabah jadi saksi, takutnya jadi pidana juga, jadi terdakwa juga. Seharusnya saya minta tulisan kita sudah. Iya, gini. Iya betul, harusnya begitu saat itu, karena sudah terlanjur. Tapi kan Bapak sebagai saksi, toh. Ya sudah, kalau Bapak memang sebagai saksi wasiat itu, Bapak tinggal menyampaikan saja. Kalau misalnya mereka menuntut, sampaikan aja. Saya tidak punya bukti apa-apa. Tinggal kalian percaya atau tidak. Kalau nggak percaya nggak apa-apa, terserah kalian. Itu hak kalian karena memang saya tidak bisa menghadirkan saksi dalam hal ini. Gitu saya kira. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Gitu cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.